Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Babe Roman. Drummer Gigi. Bukan. Nggak ada gigi gue Malah sih. nggak ada gigi. Nggak ada gigi gue. Apa? Apa tuh? Drummer kurang. Apa? Drummer kurang gigi. Iya. Roman, biasa. Kenapa dulu panggil Babe? Kalau Babe sebenarnya sih bukan ya karena fans yang namain itu. Oh. Jadi ya Clickers ya terutama di fansing ungu gitu. Gue juga nggak tahu tiba-tiba orang pada manggil ini mungkin karena dia sering lihat gue ngopi, ngerokok gitu segala macam. Kayak Babe Betawi gitu. Kayak Babe gitu udah gitu logat gue kayak Betawi gitu. Tapi lo asli Betawi? Kalau gue kalau lahir di Jakarta, cuman orang tua asli bokap Tegal, nyokap Jogja. Cuman emang lama di sini. Oh, lahir udah di Jakarta lo? Iya, semua di Jakarta. Tinggal di mana gede? Gede di kelahiran gue di Tanah Tinggi, persis Jalan Baladewa kiri itu. Emang Betawi ya? Iya, jadi Ya nggak juga sih sebenarnya sih, nggak Betawi juga sih. Nah, lo dapet Betawinya dari mana? Maksudnya emang kental gitu ini Nah, enggak, mungkin karena apa? Gue pada saat itu pas udah keluar sekolah gitu ya. Keluar sekolah itu STM lah. Nah, jadi gue nongkrong ada di tempat temen gue itu di daerah Mardani itu. Nah, jadi temen gue itu bokapnya itu Betawi gitu. Tapi ibunya Padang. Nah, karena kebiasaan ngeliat bokapnya dia itu ngomongnya lo gue gini, jadi kebawa-bawa gitu kan. Jadi karena gue nongkrong di situ udah sampai berapa tahun lah di situ kan. Jadi dia emang Betawi banget gitu bapaknya itu. Jadi justru jadi pengaruh Betawi dari lingkungan luar, Pak. lagi lingkungan iya. Mungkin karena nggak itu juga karena secara gue lahir Jakarta juga. Iya. Di tempat kelahiran gue juga ya udah kalau Ahmad temen juga udah lolo gue gitu kan. Kecuali kalau mau cewek kan aku dan kamu. Anjay, Babe aku-akuan. Gak cocok. Tapi kenapa si Clickers pas banget gitu ya? Panggil Pasha AA ya? AA, iya. Masih AA. Lo dipanggil Babe gitu, bukan Abang gitu. Apa penyebabnya? Kalau Abang justru si Enda. Nah, Enda panggil Abang. Iya. Apa? Karena lo yang paling tua di situ juga, di Ungu. Nomor 2 lah setelah Maki. Setelah ini. Gue tadi mau nyebut gitu, nggak enak gitu. Ntar kalau dia kesini dibantai lagi pasti gue gitu kan. Ini soalnya main bantai-bantai nih dari tadi awal kemarin itu kan. Maaf dari bantai dulu. Iya. Emang gue di Ungu tuh tempat pembantaian sebenarnya. Lo di Ungu, lo merasa itu juga sebagai tempat yang objek untuk dibantai? Iya, emang. Gue juga bingung gitu kan. Iya. Ya karena ya udah ya nggak tahu mereka orang gitu ya. Kalau gue sih ya udah. Maksudnya ya itu gue anggap bukan karena dia benci atau enggak itu. Karena kan gue juga sama di Ungu itu udah keluarga kedua setelah di rumah itu kan. Jadi udah saudara banget ya. Gitu. Jadi dia mau terserah lo mau nganggap gue apa kayak mau apa gue terserah gitu. Yang penting gue positive thinkingnya karena dia sayang aja sama gue. Iya. Gue pernah denger Pasha waktu di mana ya, TV di mana gitu ya ngomongnya. Emang kita Ungu rencana mau mengadakan inovasi, mau yang jadi vokalisnya Roman. Inovasi. Kayak ini motor gitu kan. Ada inovasi baru nih motor baru merek apa gitu. Iya. Tapi lo kan nyanyi tuh di Instagram lo habis launching single baru. Nah, itu dia. Kalau masalah nyanyi ke situ mungkin karena mungkin anak-anak juga tahu kali gue tesnya emang dangdut banget gitu kan. Salah satu dari dulu karena emang gue terus terang dulu itu jam gue kecil itu karena bokap itu selalu nyetelnya kalau lagu gitu kan itu dangdut dan Roma Irama banget gitu lagu-lagunya gitu bahkan gue jadi akhirnya kebawa gitu kan.
nyokap juga ke Rita Sugiarto Betul, gitu ya udah jadi nggak pernah denger yang aneh-aneh gitu kan dari kecil itu. Jadi akhirnya jadi suka lah lagu-lagu Bang Haji itu sampai gue nembak pacar gue yang sekarang jadi istri gue sekarang ini dengan lagu itu gitu. Apa lagu Mira Santika? Oh bukan. Judi. Apa lagunya apa? Yang lo ini yang pakai lagu apa? Jadi lagunya lagu cinta pasti. Iya. Yang berjudul Sahdu. Oh, anjing berjudul lagi pakai. Ya pakai yang berjudul lagi. Ketahuan banget ya. Biar jelas Iya, gitu kan. berjudul Gitu. Sahdu. Makanya sampai fans Ungu tuh Lakers tahu banget gitu. Bahwa lu berangkat dari dangdut. Bukan berangkat gue dari dangdut, tapi emang gue cuma suka. Tapi gue waktu dulu itu nggak pernah main. Pernah dulu belajar gendang dangdut, pernah sampai sini lecet-lecet kan gitu kan. Akhirnya ya udah, karena kalau gue kan emang main drum ini dari semenjak SMP gitu kan. Nah karena gue karena menyukai itu ya kayak jangan lagunya gitu kan, film-filmnya gitu zaman dulu tuh pasti gue tonton, apalagi kalau ada misalnya yang biasa suka diulang-ulang lagi, gue pasti nonton itu tuh kan. Sampai sekarang masih lo tonton? Masih, iya. Lo apa banyak lagu soneta? Ya nggak juga sih. Ya, paling yang bener-bener yang udah di luar kepala aja sih. Ya Rindu Segala-Galanya tahu nggak lo? Hah? Gimana lagunya? Nah ini masalah gue nih sebenarnya kelemahan gue cuma satu nih. Apa? Jadi tahu misalnya orang nyanyi gini, lagunya ini, tapi nggak tahu judul Nggak gue. tahu judul. Yang paling yang gue melekat itu judulnya ya itu dia Sahdu gitu kan. Lagu Menunggumu gitu. Iya, yang udah benar-benar fenomenal lah. Tapi gitu. kalau orang dengerin lagunya lo bisa ikutin. Nah bisa gue gitu. Gimana? Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Iya. Nah sebenarnya referensi musik lo selain dangdut sampai lo bisa masuk ke gabung sama Ungu tuh apaan? Nggak, kalau dulu sebelum di Ungu itu justru malah gue tuh referensi gue lebih ngerok malah. Kalau di band itu gue ngerok. Jadi dulu itu sebelum Ungu gitu kan gue ada pernah rekaman juga sama grup yang pertama gue dulu itu. Garuk. Vokalis siapa? Roni ya? Roni, iya. Itu kan Pisangan bukan? Pisangan baru bukan? Di masih? Enggak, sekarang di bukan hutan kayu putih apa di situ. Oh iya. Rumahnya dari situ. Jakarta Timur lah. Iya, Nyetop juga itu Garuk. Nah itu justru gue berawal dari lagu-lagu rock gitu ya, zaman-zamannya Purple, Led Zeppelin gitu, terus sampai GNR, Metallica gitu, Black Sabbath tuh pokoknya itulah. Referensinya memang rock ya. Iya, justru malah dulu Garuk sih itu sebelum rekaman itu, jadi udah jadi identitas, bisa dibilang kalau kata orang tuh dulu Metallica-nya Indonesia. Gitu. Karena pada saat itu gue membawain lagu-lagu Metallica kan, bawain lagu Metallica dengan Roni vokalis berikut megang gitar juga, ritme dia. Jadi gue formasi itu berempat. Sampai dulu Metallica yang pertama kali ke Indonesia itu, Presco-nya itu Garuk yang main. 92 kalau nggak salah, 91, 92, 93 ya? 94 ya? 93. Iya, 93. Iya, 93 gitu. Iya. Jadi pas Presco itu, jadi Garuk yang main. Garuk, terus ada Rotor, ada Rox gitu. Ya udah band rock semua itu, rock keras semua ya. Rox nggak jadi main karena basisnya udah ngedopak dulu di belakang. Jadi mabok. Monot? Si Monot Tony? Bukan. Didi. Oh udah ganti Didi ya, Monotnya lagi ke Jerman berarti saat itu. Iya. Didi Onefield ya sebutannya dia. Iya. Orang Jawa juga ya. Iya karena dulu dia tinggalnya di studio Onefield katanya si Didi itu. Iya. Jadi namanya Didi Onefield. Ya pas untungnya gue itu main pas selesai preskon dan personil Metallica-nya itu masih ada gitu. Jadi gue main pertama gitu. Dilihat sama personil Metallica. Iya.
Anjay. Lo memutuskan keluar dari Garuk karena udah nggak gatal, jadi nggak di Garuk. Ya itu dia, maksudnya sampai diterima rekaman gitu Iya. kan, sampai apa? Sebenarnya juga pas diterima rekaman itu sebenarnya ada tantangan di buat gue dari keluarga gitu, terutama almarhum bokap gitu kan. Jadi gue pernah selain punya Garuk, gue ngebantu orang temen gue tuh punya grup ikut festival. Festival yang skupnya sejabotabek dan sejawa gitu kan. 2 kali gue ikut itu, gue grup itu band itu menang, gue selalu dapat the best drummer. Best drummer, oke. Yang sejabotabek dan yang sejawa gitu. Nah di samping gue itu udah dapet, tiba-tiba Garuk dapat kabar lagi diterima rekaman gitu. Akhirnya gue pulang dengan membawa kayak piagam, piala, dan gue bilang gue punya band yang Garuk ini diterima rekaman. Jadi pagi-pagi pas gue itu balik gitu, bokap gue udah siap-siap mau kerja. Jadi langsung dibilang potong rambut sekarang, kata dia. Wah, itu kan masih gondrong kan gue. Sudah masuk abri. Hah? Potong rambut sekarang, gue tungguin, terus langsung ikut kemana? Kerja, kata dia. Waduh. Ya Padahal Garuk sudah mau rekaman, Iya. best drummer, Nah, besok paginya disuruh kerja. padahal gue gue jadi nggak ngaruh, gue bawa itu, gue kasih di meja itu, unjukin itu, udah cuek aja dia, kerja katanya, ayo kerja. Langsung gue membantah gitu, bukan nggak mau gini Pak, ini soalnya aku udah diterima ini gitu, sayang ini kesempatan gitu. Udah dengan dia nggak banyak ngomong, ya sudah, terserah kamu mau jadi apa deh gitu. Udah di situ gue langsung semangat gitu kan. Wah udah, ya gue bukan semangatnya karena apa ya udah gue buktiin aja bahwa gue bener, gue ngambil di jalur ini gue tuh bener gitu. Tapi alhamdulillah kalau nyokap sih support aja sih gitu. Nyokap bilang, panjangin lagi rambut lo. Kalau nyokap gue kan intinya yang penting gue misalnya kalau di situ kan ibaratnya gue punya ada sedikit kerjaan lah gitu, walaupun dari awal misalnya band itu setiap rekaman itu kan nggak mungkin ya yang gimana gitu ya dapat duitnya atau benar. Gitu kan. Nah terus akhirnya ya tetap gue misalnya ada manggung dari Garuk itu gue sisihkan setengah buat nyokap gitu. Yang penting suplainya aja kalau nyokap mah gitu. Ya kan? Nyokap memang ngerasain. Nah, iya. Nah bokap lo nggak kasih? Hah? Ya, bokap kan masih gawe gitu. Yang penting gue nyokap. Makanya Gue justru nyokap. Iya. Mungkin bokap mulai ngelihat, wah bener nih. Karena kalau dia ngeliatnya bener-bener tuh yang misalnya gue tuh keluar kota apa segala macam. Nah tiba-tiba di album kedua itu pas rilis itu gue tour gitu. Tour sekitar 40 kota. Ini Garuk nih? Garuks. Jadi 40 kota dari ya ujung ke ujung lah itu. Iya. Indonesia ya ujung ke ujung itu. Dan ya di situ lumayan gue dapat duit itu lumayan gitu kan. Ya udah dia mungkin udah dia udah tahu. Direstui lah akhirnya. Direstui lah gitu kan. Nah, makanya ya tapi ya nah lebih tantangannya lagi di Garuk ini setelah proses album ketiga gitu. Proses album ketiga di tengah jalan rekaman nggak tahu kenapa tiba-tiba mandek aja gitu. Gue emang sempat mau dipegang sama Anang, tapi entah tahu kenapa mandek, terus akhirnya kita orang bingung nih kan, gimana nih? Ya udah, akhirnya membuyarkan diri dulu gitu kan, vakumkan diri dulu. Masing-masing cari kesibukan sendiri. Iya, akhirnya ya udah, gue tetap ya nongkrong sini, nongkrong sana gitu, nongkrong di studio sini, di sana gitu, sampai sebelum Jakarta ini sempat gue jelajahi lah ibaratnya gitu. Studio musik dulu menjamur banget ya. Oh iya, dulu di Pondok Kelapa, di mana? Pondok Kelapa di komplek DKI itu. Kafling. Lampiri. Hah? Di Lampiri. Nah, masuk tuh Lampiri, masuk situ. Apa MSP Studio? Bukan, namanya dulu Fendis. Oh, Fendis. Iya. Situ gue ada sekitar 3 tahun, 4 tahun situ. Di situ ya sempet
disuruh ngajar juga gitu kan. Ngajar? Ngajar gitu. Padahal gue sebenarnya ngajar itu modal nekat. Modal nekatnya kenapa gue? Karena ya gue sendiri bingung mau ngajarin apa gitu kan. Emang lo ngerti secara teori? Enggak. Nah makanya gue bilang modal nekat itu karena gue nggak ngerti teori. Gue nggak sekolah gitu. Basic gue tuh nggak sekolah, gue otodidak gitu. Jadi ya gue dipaksa ya udah bikin, akhirnya dibilangin ya udah paling nanti ngajarnya kamu nyontohin aja gini cari yang pukulan dasar banget gitu. Nanti udah mereka coba dari i-hat ke senar ke ini udah. Ini pada gue main misalnya ketukan 1 2 tak duk tak duk tak gitu udah. Misalnya tuh anak gue suruh main begitu udah, gue tinggal keluar dulu. Kamu terus ya main situ, gue keluar ngerokok gitu ngopi. Ntar kalau udah agak lama gue masuk lagi. Kalau udah benar-benar lancar baru gue rubah pukulan dikit lagi atau gue kasih feel gitu aja. Ngajarnya lebih ke situ aja gitu. Jadi bertahan selama tidak ngeband di Garuk saya itu. Iya. Nah, balik lagi kayak Ungu itu, jadi Ungu itu di 96 kan dulu itu. Nah, Garuk itu dari 93 ya gue. Tapi rekaman 94 sampai 97. 97. Jadi di antara 96 itu Ungu itu berdiri. Berdiri itu tapi dengan bukan nama Ungu gitu. Tapi orang-orangnya Ungu. Gitu. Kayak orangnya dulu ya misalnya kayak Eki, terus Gatot itu juga. Terus dulu juga Maki belum ada gitu kan. Sama lu? Iya. Lo jadi termasuk Ungu yang awal? Iya. Apa namanya dulu berarti? Dulu ada namanya sempat Glasses gitu. Glasses gitu. Terus tiba-tiba udah Maki basis yang dulu itu. Dulu sempat itu Arya Wahab. Vokalisnya. Jadi tiba-tiba basis nggak ada, akhirnya Maki masuk, ada Maki di situ. Nah di sela-sela mereka bikin demo itu karena di mereka nggak ada drummer. Nah karena si temen gue si Eki ini yang udah cabut ini, karena emang gue sering dulu sama dia, gue tahu lagu-lagu dia kayak apa gitu. Jadi pernah dia dapat panggung pensi gitu ada di sekolah SMA gitu ya. Jadi dia mau mau nunjukin Maki nih, gue ada drummer tuh kata dia. Siapa? Udah tenang aja katanya. Jadi pas gue manggung itu nggak tanpa latihan. Jadi tanpa latihan tiba-tiba gue dadakan suruh ayo manggung di sekolah ini main 3 lagu 4 lagu. Nyanyi apaan kalau bisa tahu? Lagu sendiri. Dah. Tapi gue tahu lagunya itu. Gue pernah tahu lagunya. Makanya sampai Maki sendiri tuh bingung gitu. Lu serius lo? Dia pas ngeliat gue kan, lu serius lo orangnya? Iya. Gue kan dulu kurus, gondrong gitu kan. Marah sampai sobek gitu. Iya. Nggak meyakinkan gitu. Nggak meyakinkan gitu. Makanya Maki serius lo kayak gini. Udah lihat aja tenang. Ini belum latihan lo. Iya, udah pokoknya tenang aja. Lo lihat nanya manggung gitu kan. Nah, jadi pas mau manggung itu karena si panitianya itu bingung, jadi belum ada namanya nih. Jadi band ini belum ada nama. Ini namanya apa nih band ini? Tapi gitu. Udah punya lagu. Udah punya lagu. Iya. Karena bandnya masih simpang siur nama bandnya ini kan gitu. Karena orang udah agak ganti ya. Udah bukan si Aryo lagi gitu. Terus ada yang setelah Aryo itu Michael ya. Namanya Michael itu. Nah tiba-tiba udah pada bingung, akhirnya tercetus ada nama Ungu itu. Siapa itu? Siapa ya? Antara Maki sama Eki itu ya. Berdua tuh sama Eki sama Maki gitu kan. Udah Ungu aja buat sementara deh gitu kan. Gitu. Mungkin karena dulu itu emang lagi banyak band yang bernama-nama warna gitu kan. Iya. Coklat, Jingga, ada Yellow lah gitu kan. Terus ada Black ada nggak Black? Black ada, Black Sabbath. Iya. Nah, akhirnya Di udah. Purple ya. Jadi lo Ungu dah. Iya, tiba-tiba udah. Makanya kita tuh main deh kan. Wah, mereka langsung semangat gitu. Pas udah tuh
nggak nyangka gue orang itu dia kayak asik banget tuh mana dia. Nggak Kan nyangka. gue bilang apa kan? Padahal orangnya begitu gitu. Iya gitu kan. Nah akhirnya udah mereka bikin demo karena mereka nggak ada drum. Ya udah akhirnya gue edisional. Tapi gue posisi gue masih di Garuk. Di Garuk. Tapi gue di situ sebagai edisional Tradisional lagi. ya. Ya rekaman, bikin demo mereka orang gue isi gitu. Ya udah tiba-tiba udah gue cuma sebatas itu ngisi doang. Tiba-tiba udahlah gue udah ke dunia yang nggak tahu apa tuh jelas juga tuh kan. Akhirnya ketemu dunia gelap gitulah. Waduh. Iya karena listrik belum ada Belum gitu. ada, Jadi iya, gelap iya, itu iya. karena lilin ya kan. Iya. Goe Oh begitu. ngepet, bebe ngepet. Ngopi dulu deh namanya Bang. Ngomong masa nggak ngopi ya. Iya. Eh? Berapa tahun tuh setelah bikin demo akhirnya sampai oke rekaman? Nah jadi pas bikin demo itu gue udah nggak tahu kabar mereka lagi kan. Tiba-tiba gue di tahun 2000 itu kan gue married di tahun 2000 itu. Tapi mereka gue undang gitu. Mereka datang gitu. Jadi mereka datang terus sudah. Nah jadi pas setelah married itu akhirnya gue mendengar bahwa Ungu itu diterima di label tapi kompilasi. Oh iya iya. Dibikinin kompilasi dulu ada Dulu sering tuh kayak gitu ya. Ada beberapa band gitu kan. Oh gue seneng nih tapi yang dipakai, tapi di waktu itu ada drummernya gitu. Oke. Udah dapat drummer lah gitu. Tapi hasil recording itu masih Lo yang main? Gua yang main Iya. gitu kan. Oh gue seneng nih jadi kan gitu. Terus ya udah tiba-tiba udah nggak kedengeran lagi kan gitu. Terus gue dapat sedikit kabar juga tiba-tiba katanya yang dibikinin album setelah yang kompilasi itu Ungu nggak dapat gitu. Nggak dapat bikin album gitu kan. Ya udah. Akhirnya nggak tahu nggak jelas, gue juga belum nggak ada ceritanya lagi. Nah tiba-tiba di tahun 2000 antara 2001 itu ya 2001 2002 itu jadi ya gue ada project kayak band-band pub gitu ya tapi kalau bukan dibilang lagu-lagu top 40 enggak. Jadi ada manajer orang bule pengen dibikin band, tapi khusus lagunya blues dan rock and roll. Gitu. Main di mana tuh? Nah itu persiapan buat di pub di Asia. Wah anjay. Tapi di Jakarta nggak main? Nggak, di Jakarta nggak ada. Itu dia sasarannya di Asia. Jadi keliling Asia sama setahun itu, rencananya setahun berikutnya baru ke Eropa. Jadi di saat gue lagi ngumpulin lagu itu latihan di daerah Fatmawati itu. Jadi gue ngumpulin lagu tuh kayak setiap hari latihan tuh selama 1 jam sehari. Jadi kayak digaji lah sama tuh manajer sebule itu kan digaji setiap latihan 100.000 sampai Senin sampai Jumat gitu. Nah, gue tiba-tiba di tengah jalan udah terkumpul misalnya sekitar kurang lebih 50 lagu lah gitu, kurang lebih 50 lagu itu. Nah, kurang lebih juga mau berangkat itu rencananya sebulan lagi kan. Dan itu juga udah diomongin kita disuruh serahin data-datanya, bikinin paspor, buat bikin paspor gitu. Tiba-tiba pas waktu itu gue lagi latihan, kelar latihan gue keluar tuh adalah sosok gitu kan. Waduh. Menyeramkan. Menyeramkan sosok itu. Sosok-sosok yang sudah lama nggak ketemu juga ya. Ya itu ada si Eki, ada kayak Gatot ada juga dia tuh. Terus udah dia dateng, karena kan dulu gue nggak ada handphone, belum ada handphone gitu kan. Kayaknya mereka tanya ke rumah gue, telepon tanya ke istri gue kan, ditanya lu latihannya di sini gini, dikasih tahu. Tahun 2000 lu belum megang handphone? Bukan tahun 2000, 2001. 2001. Nah, gue punya handphone itu pas pas balik tur dari Garuk. Punya handphone. Itu handphone batangan begitu kan. Itu.
Tapi tetap aja handphone gue deh kayak cuman berapa bulan doang. Soalnya handphone gue kayak telepon umum. Dipinjemin mulu. Nongkrong pinjem sebentar dong Iya. gini kan. Udah gitu nggak ada sekarang kayak model yang beli pulsa gitu. Enggak. Jadi bayarnya tagihan, Iya. ada abonemennya gitu Iya. kan. Belum ada beli pulsa. isi Iya, dulu, belum ada. Udah pakai udah. Sampai itu tekor. Sampai tabungan udah langsung habis gitu kan. Udah gitu kan Buat bayar pulsa aja. Buat bayar telepon. iya per bulannya berapa gitu. Aduh. Akhirnya udah jual kan. Jual aja itu. Katanya buat bokul kata Oji. Buat bokul apaan? Pada akhirnya. Ya. Ih, bokul apaan? Cimeng apa? Kayak ngeboti dah lu ya. Kalau ngeboti sih Ya. SMP sih. Iya, digerus ya. Iya. Itu zaman SMP ya. Iya. Karena di daerah Daerah. gue emang udah pabriknya gitu Iya. kan. Berarti masih BK gitu-gituan dong. Nah, itu Ya. Iya, Lexo mah belum ya. Belum ada. BK beli etik ya, 1 tik, 2 tik gitu. Pam. Nipam. Iya. Berasa ganteng aja kita habis makan itu ya. Nah, itu dia. Iya. Ya, tapi itu masa-masa SMP ya. Iya. Lagi cari jati diri dah. Iya. Iya. Sampai kecubung habis itu. Iya, kecubung juga. Iya, kecubung. Iya. Kalau udah bingung nggak ini nyimeng, cubung diberi. Enggak, tetap nyimeng. Nyimeng tetap. Nyimeng, cubunya itu diseduh. Anjir. Jadi Buat gua- dorongan. Jadi dulu itu gue SMP itu sempet kecelak juga sih gue. Sebenarnya bukan nggak ngerjain, karena emang guanya aja gitu seruntul gitu kan. Jadi pas SMP itu, ini balik lagi nih ke. Iya, ini. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gara-gara Nggak ada yang dia nih. nggak ada yang monten ini udah. Iya. Balik lagi ke masa SMP. Iya. SMP itu kita sekitar kelas 2-an gitu ya. Kelas 2 apa kelas 3 gitu ya. Nah, jadi gue sebenarnya belum sebelum jadi drummer juga itu. Tapi di daerah gue, di rumah gue itu, lingkungan gue ada temen, tapi di atas gue di SMA gitu. Dia orang kaya, dia punya alat, dia punya band, teman-teman SMA-nya itu. Gue nimbrung ke situ. Gitu. Nimbrung ke situ, mereka pada latihan. Gitu. Tapi gue udah belajar drum sendiri di situ sama dia. Karena emang gue dulu asal drummer itu drummer kampung, gue drummer 17-an gitu kan. Sama lingkungan daerah gue itu. Ya udah akhirnya pulang sekolah. Jadi pulang sekolah di situ udah habis nge-BK gitu kan. Ngeliat ke situ pada latihan nih. Dateng lah gue ke situ kan. Pede aja bisa. Pede aja kan ngeliat mereka latihan terus itu pada nyimeng gitu. Kasih lah gue kan nyimeng saya tuh. Di tengah-tengah ada teh manis. Gelas gede nih, Buat segini nih dorongan, kan. iya. Ih, teh manis kan biasa kan itu ya, temennya kan. Iya. Gue nggak tahu itu dalamnya apaan itu kan. Teh nggak tahu teh campur itu kan. Gue nggak tahu itu. Udah, terus gue pegang masih panas nih kan. Udah gitu kan. Dulu pakai sendok dulu kan. Set. Bro bagi ya, bang ya gue gitu. Belum ada apa bilang bro gitu nggak ada itu. Udah akhirnya chips ini dua biar nggak kering di tenggorokan nih. Biasanya kan kalau gue mereka latihan kan gue udah enak enjoy. Jadi kan bass drum itu dulu drum media tuh depannya nggak ada kulitnya. Jadi blong aja, blong itu paling ada bantal situ. Iya. Gue selalu tidur di situ. Jadi gue di mereka mana main nih? Pala gue di situ. Bantal gitu, jadi gue buah. Iya. Lo bukan mabuk, lo gila kayaknya dah. Gokil ya. Iya begitu gue. Mungkin nggak tahu deh, mungkin kalau pikiran gue mungkin karena gue pikir supaya gue bisa kali ini. Supaya gue jago main drum nih gitu kan. Energi. Menyerap energi gitu. Jadi gitu kan, udah. Tapi gue tidur nggak tahu Jay. Iya. Pas dia berhenti, udah berhenti aja. Nah pas saat udah kelar gitu,
itu masih penuh gitu kan, udah adem nih kayaknya. Oh, bener udah adem. Gua uyup lah gitu kan. Uyup dikit set. Ya. Tapi anak-anak tuh diem aja gitu. Pada dokem aja gitu kan. Dia pada diem aja, dia nggak ngasih tahu gitu kan. Terus gue pulang lah sore dulu. Gue pulang dulu mandi nih kan sebelum bokap gue balik nih. Iya. Akhirnya gue mandi terus balik lagi ke situ. Balik ke situ lagi masih seperapat gitu lah gitu kan. Ini kayaknya masih ada masih uyupan gue tadi nih, belum pada nggak minum apa ini kan? Lu nggak minum tuh? Lu minum aja sih tuh kata temen. Gue minum, gue habisin. Lu mau tahu apa yang terjadi? Apa? Kita saksikan setelah pesan berikut ini. Wow. Lo baru itu aja udah di drama aja udah aneh kalau kata gue ya. Enggak, kalau itu kan imbas dari si dari sekolahnya itu BK, Iya, BK. Iya. Nah, ini imbas dari Cibung. Nah, coba ini jadi pas abis itu udah kering tuh teh kan. Udah, bokap gue mau pulang nih kerja nih. Udah. Jadi balik gue belajar nih. Biasa kan kalau sebelum bokap dia datang tuh harus semua anak-anaknya harus lagi belajar gitu kan. Terus pas gue balik tuh nggak tahu gue ngapain, tiba-tiba kakak gue yang pertama itu bilang, lu tadi celetak-cetuk aja, lu mabuk lo ya katanya. Enggak, apa sih lo katanya. Terus nyokap gue ngeliatin aja kan. Udah, gue langsung ke atas tuh kan. Gue langsung ke atas. Pas di atas di kamar gue lagi ini kan. Tapi udah nggak konsen gue tuh kan, udah ini kan. Tiba-tiba bokap naik. Gue nggak tahu mungkin di bawah kakak gue kayaknya ngomong tuh kayaknya. Wes langsung naik. Langsung ditampol gue bokap gue. Tidur kata dia. Ditampol nggak pakai ngomong. Nggak pakai ngomong. Dia langsung ngeliatin gini. Tampol. Nggak pakai cincin dia kan. Langsung gue suruh tidur. Udah jagain tidur. Ya itu yang sebatas gue yang inget ya. Iya. Selebihnya gue banyak yang nggak inget. Kadang-kadang gue diceritain gitu kan. Iya, gue diceritain sama teman-teman gue, sama nyokap gue. Lo mau tahu deh, gue tengah malam itu ngamuk-ngamuk gue. Ngamuk-ngamuk mau keluar segala macem, sampai gue ditakut-takutin. Ada om gue polisi kan. Halu memang jadinya ya. Jadi halu gitu kan. Iya. Nah akhirnya udah macam-macam deh, gue sampai tengah malam itu ditampol abang gue juga, tiba-tiba gue dimandiin gitu kan. Karena mungkin gue rusuh kali ya, gue nggak tahu ya. Ini lo dimandiin, didandanin. Jadi, makanya gue bilang nih sebatas yang gue inget ya, yang nggak inget gue mungkin nggak tahu nih. Yang gue diceritain pokoknya ini. Terus tiba-tiba gue minta pulang gitu loh. Padahal rumah gue tuh nggak ada pintu belakang, gue belakang aja nggak bisa, itu di polisi pada ngumpul, takut-takutin begitu kan. Dan nggak tahu subuh apa gitu. Jadi ada orang pinter nih di daerah gue nih, dia Betawi banget tuh orang gitu. Dia pokoknya dia kemana-mana nggak pakai nggak pakai sendal. Jadi kalau dia kan Betawi Tambun nih. Jadi dia pernah tuh dari Tambun ke rumah itu di Badewa di daerah gue tuh jalan kaki. Nggak pakai sendal. Nggak pernah pakai sendal. Orangnya gini, tapi dia orang pintar katanya. Akhirnya nggak tahu dia pakai air apa gitu kan. Air putih gitu kan, disembur main gue. Lu mau tau habis disembur apa? Gue tonjok dia, tuh nggak? Disembur, ditonjok. Iya. Akhirnya dia tangkap di orang begitu disangkain kesurupan gitu. Sejak itu dia berhenti jadi dukun. Jalan kaki disembur, ditampol. Terus pagi-pagi lagi, jadi gue nggak sekolah tuh. Pagi-pagi lagi ada lagi orang kita. Cuman dia cuma duduk doang. Gitu. Kamu mau apa man? Bilang aja gitu. Terus ada pale gue juga. Terus kata bokap gue, lu bawa dia kemana deh? Sonorin dia deh kata dia. Diajak jalan deh kemana? Diajak ke Pasar Baru kan. Ngapain? Masih jam setengah 7 belum pada buka itu.
Ngapain ke Pasar Baru? Gak tahu, pokoknya gue disuruh diajak aja gitu kan. Waktu itu belum pada buka kan, duduk situ kan, ngerokok sama Pak Ade gue itu kan. Terus gue jalan-jalan, mau kemana lo gitu. Situ aja Le, anak-anak mau kesini nih katanya. Jadi bayangan gue tuh, pikiran gue tuh anak-anak yang gue di anak-anak band kemarin itu tuh, temen-temen gue itu, gue ngerasa janjian di situ gitu. Anak-anak mau kesini, kita janjian di sini. Anak-anak tuh lagi masih sekolah gitu kan. Ntar aja gue. Lama banget udah sehari lewat masih halu ya. Gara-gara si itu enggak, itu termasuk gue katanya itu termasuk paling kuat. Buset. Orang pernah ada di daerah gue ya. Dia pakai gituan 3 hari 3 malam men. 3 hari 3 malam itu telanjang, lari-larian di kampung gitu. Lo juga kali. Nggak sadar. Cuman lo nggak sadar. Enggak, kalau gue ya termasuk gue dibilang lo kuat katanya dia. Kuat lo. Terus udah gitu emang ya karena gue mungkin dijagain kali ya. Kalau gue dilepas gue nggak tahu juga sih. Iya, benar, karena gue benar. udah di rumah udah diiniin segala macam sampai itu dijagain terus. Nah akhirnya ya udah di Pasar Baru itu pas toko udah buka udah tuh mampir. Udah kata bapak gue itu aja beli celana, kita beli celana, beli kaos, kamu beli kaos itu pilih aja situ. Gitu gua acak-acak tuh. Orang baju kaos bagus, celana bagus. Ah jelek nih. Gua acak-acak itu satu apa box itu tau nggak lo? Sampai orang itunya, Pak ini gimana? Kata orang gua lagi gini. Maaf ya gitu. Nah tiba-tiba udahlah. Pas gitu udah beli pulang. Nah mulai ngedrop tuh gue tuh. Nggak, waktu lo beli itu baju, lo inget nggak lo pakai baju apa enggak waktu itu? Jangan-jangan lo dibeliin Pale lo? Pakai aja, masa mau pakai gila aja. Iya, jangan-jangan dibeliin Pale lo karena lo nggak pakai baju. Iya. Masa Pale gue bawa ke situ gue nggak pakai baju gila aja. Iya. Pulang baru lo ngedrop. Baru ngedrop tuh lo udah mulai ngantuk gitu. Udah tidur. Pas bangun-bangun maghrib. Maghrib, udah pas maghrib mandi, sholat maghrib ke masjid. Disuruh ke masjid kayak gitu. Gue pas udah ketemu temen gue, tanya lu kenapa lu semalam lu? Oh banyak cerita dah tuh. Iya temen gue gitu, ketemu lu kenapa lu gini segala lu? Kenapa? Gue ngimpi lagi kali. Kayaknya gue ngimpi tuh semalam tuh kayaknya gitu gue gituin gitu. Jadi masih ada sini sedikit kan gitu kan. Udah tuh. Akhirnya temen gue yang band itu pada ke rumah semua. Pada minta maaf sama bokap gue. Lo ceritain kali ya. Dicekokin cubung nih gue. Enggak, jadi mereka teman-teman gue tuh takut di sangkain dia yang ini, padahal teman gue nggak ada yang ini karena gue sendiri gitu yang emang Minum itu. seruntul gitu. Akhirnya enggak coba rumah sendiri yang di ini sih, padahal saya juga nggak ya anak-anak belum nggak ada yang minum gitu. Cuman dia aja tuh yang ini gitu kan. Ini kopi juga udah gue gerus nih. Hah? Ada gerusan nih. Gerusan kopi. Ntar lagi gue juga lari nih kalau Iya. Tapi ya, gue kadang-kadang kalau makanya gue kadang-kadang kalau cerita ini nih ingetin tuh gue suka sedih gitu ya. Nyokap gitu. Apalagi nyokap sekarang udah nggak ada gitu kan. Karena dulu tuh nyokap tangis terus pas gue lagi. Ya pasti lah. Ngeliatin anak kayak begitu. Jadi ya sudah lah, akhirnya ya itu buat pelajaran gue sih lah gitu. Jadi ya jadi kesana-sananya juga udah mulai ini jadi hati-hati juga gitu kan. Jadi setiap udah semenjak kejadian gitu gue dipantau terus tuh. Sekolah gitu, pasti dijemput abang gue segala macam gitu. Harus pulang, kalau pulang jam pulang gitu kan. Jadi nggak boleh kemana-mana lagi gitu, nongkrong gitu. Tadi pas kelewat itu ya udah semenjak pas beranjak ke sekolah STM itu udah enggak sih. Udah enggak. Udah nggak mabok lagi juga lo? Hah? Udah enggak. Ganti. Enggak coba. Enggak, tapi gue waktu STM itu udah emang nggak pernah. Oke. Gue kenal mungkin kenal Cim itu mungkin emang dari SMP itu, tapi di semenjak STM itu nggak pernah tuh gue tuh.
Tapi pernah sekali, tapi nggak yang gimana gitu. Paling cuma Cims doang sih. Iya. Selebihnya Cims aja sih. Ya, ngomongnya emang Cims anak dulu, ya. Ngomong-ngomong gini ntar gue di TO lagi nih. Kan udah kagak. Iya, dulu. Iya, kok. Ya itu pelajaran, makanya sampai kayak apa ya? Sekarang ini imbas gue nih di badan gue nih misalnya kayak gigi itu. Emang itu imbas dulu sebenarnya. Gigi rontok. Gigi rontok. Lo rontok ini gigi. Iya. Jadi rontok pertama dari patah kecil, patah. Kropos ya, kropos. Jadi, iya, kropos sampai pernah oblong sampai gue tarik aja kan. Jadi emang gue sengaja mau menyelesaikan ini rontoknya di sini di atas ini kan. Karena yang habis di atas aja kan, kalau di bawah sih enggak. Kalau di ujung sini alhamdulillah nggak terlalu ini banget juga di atas juga. Jadi ya itu karena emang dulu misalnya gue kayak mengkonsumsi misalnya kayak BK itu, jadi nggak pernah kayak kalau orang kan mungkin dulu ngobat itu udah kayak minum obat gitu kan. Kalau gue enggak, gue kunyah. Dipapak ya. Jadi iya, lauk gue ya. papak iya. Pakai nasi. Itu dia pakai lontong ya kan. Iya, itulah. Itu zaman dulu dah. Ya. Zaman dulu udah. Masuk ke ungu lagi nih sekarang. Dicegat di depan studio. Oh iya, datanglah sosok itu. Iya, balik lagi. Datanglah sosok itu. Eki, itu, iya. Gatot, kayak gitu. Akhirnya gue diculik di bawah lah. Ikut gue lo kata dia. Kemana? Udah pasar baru. Balik lagi pasar baru lagi. Iya. Dia istilahnya itu diculik lah gitu ya. Iya, diculik. Ya. Jadi gue nggak tahu, dia nggak ngasih penjelasan. Pokoknya udah ikut aja lo gitu. Karena gue juga emang udah lama nggak ketemu kan. Tiba-tiba dibawa lo ke studio hijau, studionya Anang di Radu Dalam. Jadi kan gue latihan di Fatmawati, jadi nggak terlalu jauh kan. Udah pas nyampe sana itu, jadi udah pada ngumpul tuh, udah Maki, ada Pasya, gitu kan. Udah vokalis sudah Pasya? Udah Pasya itu. Kan pas yang di tahun 2000 itu yang kompilasi kan emang udah Pasya, iya. Nah, tiba-tiba udah datang ke situ, langsung didengerin lagu. Diomongin dulu. Ini gue udah bikin gaet, ada sekitar 13 lagu. Lo isi sekarang katanya. Jadi gue tuh drum udah disettingin. Jadi waktu itu mereka pinjem drumnya Sandi. Di pas band. Iya. Satu set semua itu. Jadi dia tahu kepengen gue tuh punya drum settingannya begini. Iya, udah dipinjemin, disettingin gitu. Plus simbol-simbolnya. Jadi cuma gue emang bawa stick karena gue habis latihan itu. Udah akhirnya dengarnya ada sebagian lagu itu gue udah tahu kan, udah ini lagu ini yang lama ini, iya. Ntar yang baru ini, ntar kita ini lagi ntar pelan-pelan gitu kan. Udahlah, lu pasti ntar juga cepet lah, lu sekali latihan juga langsung jadi kata dia. Jadi udah disuruh selesai 13 lagu itu. Hari itu juga? Malam itu juga. Nge-tag 13 lagu? Satu shift. Buset. Iya. Dan padahal kondisi gue pas habis itu kan. Iya. Iya. Tetap ya adalah itu. Ada itunya. Iya. Ada itunya lah. Nah, iya. Buat kontrol tempo. Iya, anjay. Kontrol tempo. Buat kontrol tempo, iya. Ya, biasa. Gue kan emang dari zaman Garuk ya gitu. Iya. Zaman Garuk itu rekaman, manggung, selalu pasti itu. Gitu. Yang enggak yang aneh sih, cuma Cims gitu. Cuma Cims ya. Iya. Buat kontrol tempo doang. Karena ya yang tahu gue itu banget tuh si gitaris yang udah gue itu si Eki itu kan. Karena gue kalau udah itu pasti kontrol tempo gitu kan. Ya udah sebelum ngisi diajakin dia kan, nih kasih dulu. Udah abis kelar, udah masuk tuh gue tuh. Masuk di dalam itu disediain teh manis loh, minum air putih lah gitu. Cubung bukan tuh? Enggak. Aduh, itu udah nggak ada zaman itu udah lagi gitu kan. Iya. Udah tiba-tiba gue ditinggal jadi mau operator. Bilang, "Woi, pada kemana lu?" Udah, lu isi aja gitu. Kalau lagu yang mau tahu ntar gue itu ya.
gue kasih tahu ya gitu. Ya udah isi lah, udah isi sampai kelar itu mulai dari jam 7 sampai jam setengah 1. 13 lagu. Lah cepet dong berarti. Hah? Lo berarti jenius. Lo kalau denger lagu ya, lo denger lagu nih, satu lagu nih. Itu udah ngeplak nih, bentuknya kayak begini gitu. Iya. Jadi James. Kan Karena ada kontrolnya. Ya untuk kontrol tempo ada, untuk ngerekam beat ada. Nah, itu dia. Pokoknya cepet lah dari jam 7 sampai setengah 1, 13 lagu. Iya. Dengan kondisi dia baru denger di situ. Drummer lain juga kagak ada. Makanya sih, ya udah pokoknya ini pas kelar itu mereka juga udah kaget gitu kan. Udah, gue pikir gue cuma ngisi doang ya. Gitu. Kayak yang dulu ya, kayak Kayak yang dulu. Ya, Gue kayak yang dulu nih gue suruh ngisi lagi karena dia drummer yang itu udah dikeluarin gitu. Nah akhirnya langsung lah gue ditodong di situ kan, sama Maki, sama tuh Eki, sama yang lain. Udah, gue pokoknya nggak mau tahu, lo harus di sini gitu, lo harus diungu gitu. Gue langsung kaget, apaan maksudnya diungu gimana? Jalan nih, sebulan Iya. lagi. Lo harus diungu gitu. Lo tak dulu nih, gue bilang ini maksudnya Gue mau diungu. keliling Asia nih. Terus dia nanya, emang lu tuh band apaan? Gue mau keliling Asia tuh, lagu-lagu rock and roll sama blues di pub itu di sana. Oh iya? Enggak, gue nggak mau tahu. Kata Maki, gue nggak mau tahu, lo pokoknya lo harus di sini. Apa gue perlu bilang sama manajer lo tuh yang bule, kata lu. Lalu lu jangan dulu, gue bilang. Sekarang gini aja dah, gue minta waktu lah gitu kan. Gue konsul dulu ke istri gue, terutama terus ntar ke bos gue itu gitu. Ya udah, berapa lama? Ya seminggu lah ya gitu. Nggak bisa, kata dia. Lamaan orang tag drama aja 13 lagu cuma 4 jam. Minta waktunya seminggu. Ya. Tapi tetap aja, enggak, pokoknya 2 hari kata dia. 2 hari, tapi tiap sehari, tiap berapa jam ditelepon, gimana gitu. Akhirnya gue ngomong ke bini gue, gimana nih mah gini. Ya terserah bahwa gitu, terserah aja. Ya gue pertimbangannya sebenarnya berat sih, dilema juga gitu. Kalau gue ambil yang gue harus keliling Asia itu, mungkin secara materi gue tiap bulan bisa ngirimin ya, keluarga. udah ada pasti, udah bayangan duit ada tuh ya. Iya. Ya. Terus tapi gue jauh dari anak istri gitu. Iya. Nah kalau gue ngambil ke ungu, berarti gue dari bawah lagi. Iya, karena belum tahu. Belum tahu, karena gue dapat pelajaran dari Garux itu aja udah begitu. Pas mau album ketiga pasti ini gitu. Apalagi ini yang dari bawah lagi nih, gue bilang. Yang dari bawah lagi, yang dari nol lagi, berangkatnya gimana nih? Gue mikir. Tapi gue udah ngebaca, udah agak ada feeling kalau gue terima ini pasti nanti ada ini. Okay. Di-kalikunya lah ibaratnya gitu kan. Namanya band gitu kan. Tapi ya udah. Karena gue dulu berangkatnya dari bukan main drum itu dari band-band kafe. Tapi emang gue dari dulu tuh emang band panggung lah. Dari zaman Garuk itu kan sering manggung di Ancol gitu kan. Terus tiba-tiba gue harus memilih istri kayak walaupun materinya ada gitu kan. Yeah. Tapi secara kepuasan batin nggak ada ya. Kepuasan batin bawain lagu orang gitu ya. Bawain lagu orang udah gitu jauh dari keluarga itu juga. Akhirnya udah gue memilih ungu. Akhirnya gue bilang ke Untung, manajer gue itu, yang gue itu baik orangnya gitu. Jadi mumpung masih jauh, gue udah nggak apa-apa, itu pilihan kamu, katanya dia. Pilihan kamu, jadi kamu nggak masalah. Kalau saya nggak masalah, tinggal cari gantinya lagi. Gitu. Udah. Akhirnya mereka udah ngizinin, udah gue baru bilang ke itu gitu. Nah akhirnya udahlah, akhirnya gue masuklah di ungu gitu kan. Ungu, padahal emang mereka, karena mereka udah kontrak juga sama label, dan sebulan lagi juga mau rilis ya itu ya. Jadi di antara sebulan mau rilis itu, pas gue masuk itu,
beda berapa hari lah, udah mulai ada itu konflik-konflik gitu kan. Di Ungu. Jadi konfliknya bukan sesama pemain, sama manajemen yang dulu gitu. Oh. Jadi ada konflik dan ya temen gue ini yang keluar ini pengen mecat dia lah. Sedangkan dulu itu kontrak itu kan dia yang bertanggung jawab itu. Oh, iya. Nggak bisa. Padahal gue dulu itu sempet ngasih masukan ke dia gitu. Jadi kayak jadi di kubu-kubu dulu itu kan. Dulu gue berempat, gue Enda, Gatot, sama yang satu lagi gitaris itu kan di situ berempat. Maki sama Pasha di kubu di sana gitu. Kubu manajemen gitu. Dari awal terbentuk udah ada gap ya. Nah iya itu dia. Jadi sebenarnya ya kecurigaan yang belum tentu terjadi. Iya. Minum dulu dah. Iya deh. Ngomongin masa lampau emang bikin Bikin apa tenggorokan ini kering. sayat-sayat gitu kan. Aqua juga minum. Air putih deh, air putih kan? Hah? Air putih dong, Iya, aqua dong. putih dong. Air putih dulu. Biar kata saya. Iya. Nggak ada potongan ini kan? Nggak ada. Akhirnya yang menang adalah manajemen mana? Enggak, akhirnya pada saat penyelesaian itu kan, gue udah bilangin, jalan aja dulu mungkin. Jalan, mari kita lihat lah gitu kan, karena ini juga belum jalan gitu. Sekarang kita lihat gimana perkembangan dia gitu, kesananya nantinya gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa, karena yang bertanggung jawab pada label itu dia gitu. Tapi dia tetap bersikeras gitu kan, bersikeras. Dan pada akhirnya dibikin ngumpul lagi buat menyelesaikan itu sama manajemen. Sampai manajemen itu marah-marah, ngamuk kan dia. Banting-banting bangku lah, apa segala macam di dekat studionya Anang situ. Nah akhirnya tiba-tiba satu yang kita di sini mungkin entah dia udah kan nelpon segala macam. Nelpon tiba-tiba ngilang. Satu lagi dagang kencing tiba-tiba hilang gitu kan. Jadi misalnya di kubunya dia itu tinggal gue berdua sama Enda gitu. Di situ, nah gue bingung kan mau gimana kan. Gue mau ikut siapa nih gue dalam hati itu. Iya. Akhirnya gue berdua sama Enda nangis gue. Dan gue di situ ngerasa penyesalan. Menyesal kenapa gue pilih ini ya pada akhirnya begini. Harusnya gue pilih yang kasih ya gitu. Nah iya, sebenarnya gue memilih yang benar-benar gue udah tahu nih pasti, kan mereka gue bilang tadi gue tahu nih pasti nanti ada apa-apa nih gue bilang. Pasti namanya band itu pasti begitulah gitu. Entah sesama pemain. atau di luar pemain gitu. Nggak taunya benar gitu kan, kayak gini kayak gitu. Nah akhirnya ya udah, gue bingung, akhirnya dibujuk gue sama Maki, sama Pasha, sama udah lo ngapain ngikutnya. Terus ini aja, ini kita udah tinggal melangkah doang kata dia. Ya udah, gue juga bingung dan merasa sedih banget karena gue juga habis kena musibah sebulan sebelumnya itu kan. Habis kena musibah, gue tinggal bokap gitu. Bokap nggak ada gitu. Ya udah akhirnya gue gitu ke situ gitu aja. Dan itu keputusan yang tepat ternyata. Ternyata iya. Tapi pada saat gue memilih itu, ya tetap gue punya pemikiran pasti ada lagi nanti. Gitu. Oh ada lagi masih? Gue selalu berpikir begitu. Iya, gue selalu berpikir begitu kalau gue ngeband di tempat yang baru. Karena gue di tempat yang lama aja, gue udah ngalamin itu. Pasti gue berpikirannya ngambil acuannya dari band gue yang pertama aja gitu. Iya nggak jauh-jauh masalahnya seputar situ berarti ya? Iya seputar situ doang gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya terus gue jalanin aja terus ya walaupun alhamdulillah cuman dulu album Ungu itu pertama itu dikenal, mungkin orang kenal karena dipakai soundtrack sinetron. ABG gitu kan. Mungkin kalau secara penjualan mungkin
nggak terlalu sih ya, membanggakan. iya nggak terlalu mudah. Tapi ya lumayan buat ukuran baru lah gitu Iya. kan. Kalau dulu kan orang memang berharap banget kan band-band itu dipakai buat soundtrack Soundtrack, sinetron gitu kan segala macam. Nah akhirnya ya udah kita lihat perjalanan itu kan, ada manggung segala macam, walaupun manggung pernah ada kita buat promo aja sampai di album pertama itu kita sendiri pakai mobilnya Maki, jalan dari Jakarta Surabaya ke Malang, cuma 2 mobil doang gitu. Karena kita cuma buat manggung di sana nggak dibayar Ya pula. lagi promo ya. Promo gitu, iya. Jadi main di kafe cuma dikasih makan doang sama uang bensin doang, udah gitu. Ya udah kita pulang nggak. Sedangkan itu udah jadi soundtrack film. Udah jadi soundtrack sinetron. Iya. Nama udah ada dong berarti. Belum terlalu. Belum terlalu. Karena ya kalau sinetron sih emang tiap hari ya, karena apa promonya itu tiap hari pasti ada, tiap sehari itu berapa kali itu pasti ada nongol gitu. Tapi ya kalau secara Ekonomi masih belum. Ekonomi belum ada, kita masih promo kesini segala macam, terus promo radio, naik bus segala macam. Ya udah, terus walaupun ada manggung pun juga gitu kan, manggung ya kalau itu walau-walam ya masalah bayarannya itu ya gue mau tutup mata lah gitu ya, biarinlah yang penting ada walaupun seberapa gitu kan. Jadi gue bisa ini kebutuhan buat gue, keluarga, buat gue juga, anak gue kan dulu gue udah punya anak 1 kan. Jadi di umur itu yang udah married duluan itu gue punya anak gitu. Nah itu berjalan waktu di album kedua jadi dengan tema yang gotik itu ya, karena mungkin kalau mal dari segi treatment mungkin sesuatu ya, kayak bikin video klip di trailer gitu, di jalan protokol gitu kan, di Sarina, di Semanggi, di Blok M gitu kan, sampai ada apa kayak di setting sama polisi segala macam gitu, dan di situ juga syutingnya juga emang one take gitu, one take, jadi ada kurang lebih 8 kamera gitu, yang posisinya ada di mana-mana, ada di atas gedung, ada di ini segala macam, yang di bawah juga ada gitu. Nah tapi tidak mendongkrak penjualan juga, justru malah bikin drop gitu. Mungkin karena temanya juga dan lagunya juga emang lebih ngerok gitu. Ya. Jadi Itu lagu apa tuh waktu itu tuh? Karena Dia Kamu gitu. Karena Dia Kamu lagunya ya, jadi ya udah. Nah di situ mulai kecium gitu kan. Mulai kecium lah si manajemen itu yang gimana, soalnya kita pernah tour berapa kali gitu kan. Selalu gue dapat sama anak-anak itu sekian lah gitu kan. Terlampau Tidak sesuai sedikit. lah kalau ini. Iya. Karena kita ada main di malam tahun baru yang pemikiran orang-orang mungkin yang anak-anak itu malam tahun pasti gede nih gitu. Tapi ya sama aja dengan itu kan. Nah tapi akhirnya jadi pertanyaan gitu kan. Jadi pertanyaan ke anak-anak gitu. Sampai Maki juga sadar gitu kan. Terus masa kita main berapa kota cuma dapat sekian. Tapi kesekian ditanyain selalu dengan alasan biaya produksi. Setahu gue biaya produksi itu semua kan misalnya kargo apa segala macam itu sebenarnya panitia yang menghandle gitu kan. Akhirnya udah diselidiki segala macam, akhirnya kita kuatin lah di dalamnya ini supaya kita tidak diadu domba lagi gitu kan. Sesama personilnya ya. Ya benar, kita cari ini udah. Akhirnya barulah terkuak gitu. Walaupun berakhir dengan yang sedikit nggak enak juga sih gitu kan. Sempat mau jotos-jotosan lah gitu, dia mau ribut gitu. Tapi ya udah, akhirnya nggak apa-apa, kita udah terlepas dari itu kan. Tapi untungnya kita punya road manager yang ini kan, yang masih ikut kita gitu. Nah di situ baru kita mulai drop lah gitu. Drop, terus akhirnya kita diam dulu segala macem. Nah, kalau masalah kontrak itu kan sama label itu dulu
jadi kontraknya sistemnya 2+1. 2+1. Iya. Jadi album ketiga itu Pilihan. pilihan. Si label yang punya ini Iya. si Pasha Kalau dia kalau dia mau ambil silakan, kalau enggak pun itu hak dia gitu. Iya. Akhirnya dia ngasih kesempatan. Eh, Ngasih kesempatan kita suruh berkarya lagi, suruh bikin lagu dulu deh gitu. Bikin lagu dulu. Ya udah kita berkarya, bikin lagu, terus manggung-manggung lagi, kita ngerayap lagi Iya. nih. Untung ketemu ada seorang ibu-ibu yang dia IO juga, yang dia punya event banyak. Akhirnya kita kerja sama dia. Mulailah akhirnya kita manggung lagi di situ. Walaupun bayarannya nggak seberapa karena kita emang punya kerja sama dia gitu kan. Selama setahun itu. Tapi kita lumayan manggung, mulai ada nih gitu loh. Jadi seminggu tuh bisa 3 kali, 4 kali ada gitu. Ketimbang berapa bulan sebelum itu tuh, wah udah benar-benar kosong sama sekali gitu. Kita bingung mau nyari jalan gimana gitu. Nah akhirnya udah, mau sambil itu kita berkarya, buat lagu, buat next album. Sampai Enda bikin lagu kayak misalnya Demi Waktu itu kan. Dia pertama bikin lagu itu sampai gue celah-celahin lah sama anak-anak gitu kan. karena Lagunya kayak ini bilang, ini lagu pance banget nih kan. Iya. Begitu dulu anak-anak yang lain juga begitu, kayak maki gitu kan. Maki juga, iya nih lagunya. Udah, tenang aja. Kan kita belum rekaman nih katanya kan. Mau baru bikin komputer doang dulu kan. Pakai drum loop aja gitu. Sampling. Udah akhirnya kita rekaman, tetap lagu itu kita dulu ke itu kan, ke label. Ya udah rekaman aja, udah kita rekaman dengan di studio yang ala kadar juga gitu kan. Nah akhirnya udah jadilah rekaman itu kan, udah satu album, udah tinggal nunggu dari label aja kan. Mau lagu yang mana, single pertama yang mana. Akhirnya dengar jadi bos kita ini nih, bos Ungu ini nih, bawa lagu ini kemana gitu. Dia dulu sering mancing tuh kan, bos label itu sering mancing kemana tuh, ke laut lah, ke Tanjung Lesung. Nah dia bawa ke Tanjung Lesung tuh. Jadi di sana dibawa berapa lagu, termasuk ada lagu Demi Waktu itu ya. Terus didengerin lah orang nelayan-nelayan itu. Dengerin, dikumpulin orang nelayan itu, suruh dengerin lagu itu, dikasih minta masukan dari nelayan itu yang mana lagu yang enak gitu. Ternyata banyak milih yang lagu pance gitu. Akhirnya lu mainnya males dong bang. Tapi kalau masih demo dulu masih ada tuh, wah, emang bener lo kalau denger pasti itu deh. Ya mungkin kalau belum denger yang ininya sih ya. Kalau kan udah jadi kan emang beda gitu. Kalau mentahnya udah pasti udah. Bikin juga pakai gitar yang busuk gitu kan. Ya iya. Hancur-hancur ya mahal. Komputernya juga, ya kan? Tapi justru lagu itulah yang merubah semuanya. Akhirnya udah, tiba-tiba udah lagu ini saya bikin klip lah lagu itu. Bikin klip di kuburan Belanda situ kan, di kebun sirih itu, Kebun nanas. Samping ini, wali kota. Iya. Oh Jakarta Pusat. Iya. Jahe. Bukan Cina ya, di mana ya? Kuncinya apa Belanda tuh ya? Bukan Belanda. Belanda itu iya. Di situ iya, wali kota Jakarta Pusat situ. Iya. Bikin situ tuh hujan-hujanan segala macam udah. Nah jadi pas udah mau rilis, kita nih berembuk nih gitu. Ini gimana ya kalau nggak naik lagi? Bubar. Soalnya kadang-kadang kalau filosofinya gini ya, kalau dulu ya band itu ya. Album 3 itu penentuan sebenarnya. Antara lo naik, kalau naik lo jantar, terus kalau enggak lo bubar. Kayak di Garuk juga gitu kan? Garuk juga begitu. Di ketiga dia bubarnya. Jadi karena kalau di Garuk kan emang dulu yang naik itu di album pertama. Iya. Jadi album kedua
walaupun tidak seberapa, tapi untungnya ada dapat tour Iya. gitu. Album ketiganya jeblok. Nah, album ketiganya nih baru di tengah jalan rekaman Iya. udah bubar gitu kan. Ceritanya vakum akhirnya udah. Karena nggak ada kejelasan sama sekali dari pihak labelnya kan, ya udah. Nah kalau Ungu malah kebalikan nih. Iya. Merangkak dari album pertama, album kedua, album ketiga pun istilahnya kebaikan hati dari si label ya. Iya dia bikin lagi dah gitu. Iya, jadi ibaratnya kasih kesempatan. Iya. Nah, kebetulan si label itu jadi namanya tuh udah ganti. Dulu tuh namanya Hema Suara. Diganti Trinity itu karena ada 3 label melebur jadi satu. Namanya Trinity. Oh ya. Pas lagi untuk album ketiganya Ungu. Nah, iya. Tri juga. Iya, pas ininya band pertamanya itu Trinity ya Ungu. Sama penyanyi solonya Rosa. Oh naik dua-duanya. Iya. Disitulah akhirnya ya alhamdulillah sih, maksudnya walaupun perjuangan emang kalau gue lebih nikmat begitu sih sebenarnya. Iya. Lebih menikmat ngejalanin emang bener-bener dari bawah. Dari gitu. bawah ya. Walaupun gue udah tahu sendiri pasti ada sesuatu. Ya walaupun misalnya kayak Ungu walaupun dia udah sebesar ini gitu, banyak orang bilang gitu. Tapi kita nggak bisa nyantai juga gitu. Kita harus mikirin ke depannya juga gitu. Sekarang lagi bikin album kan? Hah? Bikin album baru nih. Udah jadi. Ya, album udah jadi. Udah jadi Belum dari rilis kapan? tapi. Hah? Belum rilis albumnya. Jadi kita baru rilisnya nyicil Single dulu. Oh ngikutin tren zaman sekarang lah. Iya. Ngeluarin satu. Kalau dulu kan sekaligus album ya. Nah sekarang kalau kita bikin album mau jualan kemana? Iya. Sekarang toko CD dia udah nggak ada. Nggak ada. Iya. Kecuali kita jual online. Online. Iya. Itu juga pasti tidak sama juga kayak dulu. Iya. Jumlahnya pasti terbatas. Kalaupun kita mau bikin fisik pun juga pasti harus dibarengin sama kayak merchandise, jadi kayak paket gitu. Jadi sebenarnya kayak jadi collector items lah. Collector item gitu ya. Iya. Karena juga kalau berbentuk CD pun sekarang orang punya player CD Playernya aja juga belum tentu ada ya. belum tentu ada. Iya. Kecuali yang punya mobil gitu kan. Iya. Apalagi mobil yang tahun sekarang aja udah nggak ada gituan. Udah nggak ada CD-nya ya. Udah pakai Bluetooth. Iya. Makanya sekarang eranya udah digital gitu digital platform. RBT tetap ada tapi tidak seperti dulu lagi. Nggak seperti dulu ya. Tapi berapa lagu yang udah siap tuh? Untuk kalau album meluncur nih ada berapa lagu? Mungkin berapa sih? Iya. Ada 8. Ada 8 lagu ya. Ada 8 yang udah siap tapi termasuk yang kemarin Bismillah Cinta. Single kedua udah ada kan? Single keduanya itu udah pop. Iya. Setelah Kau Pergi. Iya. Udah keluar juga. Udah keluar. Nah, tinggal yang ketiga. Oh iya. Mau keluarin album setelah berapa single keluar? Nah, ini lagi masih digodokan ya. Nah, penggodokan. Iya. Tapi terakhir waktu itu ngobrol itu meeting sama label itu paling kalaupun emang kita mau jadiin fisik album gitu paling sekitar kalau nggak September bulan September itulah gitu. Soalnya kalau kita keluarin sekarang kita nggak bisa jualan. Iya. Sayang itu lagu. Benar. Jadi orang udah tahu semua nih. Kalau sekarang kan kita tahan gini kan, mesti kita tahan dulu. Sekalian kita cari momen lah ya. Cari momennya, cari treatmentnya yang benar-benar enak nih gitu, buat jualan gitu. Iya. Kan mau konser juga di TV ya? Insya Allah. Tanggal 31 ini tayang tanggal man? 31 bulan Agustus. Iya. Bisa. Bu udah bisa dipromoin belum? Mau konsernya? Bisa. Promoin aja. Iya. Nah, di Trans 7 ya? Trans 7. Di Trans 7. Ya sebentar lagi ada promo. Nah, kebetulan konser itu jadi temanya konser 25 tahun Ungu. Buset, udah 25 tahun ternyata ya. Iya. Kalau dihitung dari 96? Iya. Iya. Udah 25 tahun ternyata ya, lama ya. Dengan perjalanan yang berliku-liku ya. Jadi nggak gampang emang bikin sesuatu yang besar, harus ada pengorbanan yang besar juga. Justru malah lebih ngeri lagi kalau instan. Itu. Cepat naik, cepat jatuh.
Ya pasti. Contohnya yang grup-grup maksudnya di apa yang baru-baru ini aja kan banyak kan gitu. Iya. Mereka lagi ini tiba-tiba bubar, ada yang keluar ini, ada yang ribut ini segala macam gitu kan. Kalau Ungu udah teruji lah berarti dengan segala macam problem yang ada sampai sekarang masih utuh. Nah, karena kita prosesnya ya selalu bareng-bareng itu dia. Intinya gini aja sebenarnya, kita kayak band itu emang susah kan, namanya orang mengklopkan misalnya kayak band, entah itu ada 5 orang, ada 6 orang, ada 4 orang. Kadang-kadang itu nggak gampang Isi juga. kepalanya beda-beda. Isi kepalanya beda-beda. Iya. Bagaimana kita supaya dari kayak Ungu nih, dari 5 kepala ini benar-benar semuanya tujuannya sama itu. Karena kita berjuang benar dari bawah gitu. Semuanya ya? Semuanya gitu loh. Mungkin walaupun Onci masuk itu di album kedua gitu. Iya. Iya, tapi berjuang tetap dari awal kan, album kedua juga belum terlalu naik juga kan. Iya, makanya. Iya. Akhirnya ya pasti album ketiga itu ya udah berlima gitu. Iya. Kumpulan dari beberapa kepala, kumpulan dari beberapa hoki orang-orang kumpul jadi satu, energinya jadi Ungu. Membawakan lagu demi waktu yang dibully awalnya, pance banget sih ini. Nah, itu dia. Apalagi udah pas di album kedua juga pernah ada bulian dari media cetak. Jadi dulu ada majalah Hai gitu kan. Karena kita gotik-gotikan, jadi dia bikin tema lah. Ungu band tercupu di tahun ini. Anjir. Jadi terus udah gitu ada tulis wartawannya siapa ini, oh gini. Jadi pas Ungu lagi naik gitu di album ketiga, wartawannya diajak gitu sama kita orang buat ada konser di manggung di Malaysia gitu. Ada 3 negara itu ya. Jadi media yang ikut andil itu ada beberapa media, termasuk itu di juga tuh majalah Hai. Akhirnya diikut lah gitu. Tapi dia malu. Iya lah, pasti. Iya. Akhirnya lo juga keliling Asia juga sama Ungu. Walaupun bukan pada waktu yang awal ya. Iya. Lo udah iya. Iya kan? Iya. Iya, sampai sana. Sampai sana semua ya. Iya. Itulah perjalanan yang kita nggak tahu depan gimana, tapi jalanin aja ikhlas. Hasilnya juga luar biasa kok. Ya, pokoknya semua itu harus menunjang lah. Entah nggak dari si bandnya aja, dari si labelnya juga, manajemen juga gitu. Kita selalu benar-benar emang ya Trinity sama Ungu itu udah kayak apaan tahu lah gitu. Iya. Keluarga lah. Terutama di label, apalagi di luar dari itu, misalnya kayak dulu tuh kan sama SCTV juga kan. Itu juga ada andil juga gitu. Iya. Semuanya harus bersinergi berarti. Sinergi. Sama gitu. kru termasuk ya. Oh iya, itu pasti. Udah pasti gitu ya. Pasti. Iya. Udah berapa lama ini? Anjay, 1 jam 10 menit. Ya, 2 episode nih berarti. Ya, kita gelondongin aja. Oke, Be, terima kasih sudah hadir di sini. Siap, aja ya. Sudut Ungu yang berbeda dari yang gue denger sama Enda sama Pasha gitu. Setiap udah 3 personil Ungu di gue bawa cerita yang beda-beda, sudut pandangnya gitu. Tapi kok bisa beda-beda gitu sih? Maksudnya sudutnya. Oh, sudutnya. Ini lo lagi perjuangan Ungunya. Sama si Pasha konflik pada saat dia pengen wali kota. Wali kota. Iya, sama Enda ngomongin dia menemukan keluarga di Ungu gitu. Sama Onci nanti sama Maki mungkin agak Sebenarnya sih ya sama aja sebenarnya ya. Iya. Ya kalau masalah kayak apa Enda bilangnya menemukan keluarga ya sama juga semua juga merasakan begitu iya, gitu loh. Iya. Ya karena kayak Ungu itu gua bukan ngebanding-bandingin antara Ungu dengan band gua sebelumnya gitu. Iya. Tapi karena emang di Ungu ini karena perjalanan gue di sini lebih lama ketimbang perjalanan gue di Garuk sih. Iya. Walaupun sama-sama dari bawah juga, tapi tetap ada perbedaannya gitu. 25 tahun ya udah beda lah. Udah 25 tahun sekarang. Iya, makanya.
Dari anak lo masih kecil, Mm-mm. anak pertama. Anak pertama iya. Kan Ungu itu album pertama itu 2002 akhir lah. Salah ya, 2002 mau jalan 2003 ya gitu. Oke lah kalau begitu Babe, terima kasih sudah hadir di sini berbagi tentang kisah sukses dan kisah halu karena cubung. Oh ini bahaya, ini bisa jadi judul ini, kacau ini. Kebongkar ini gue ini. Ada niat mau jual lagi kan? Udah nggak mau yang gitu-gitu ya. Udah enggak lah. Enggak Kita lah. yang gini-gini aja dah. Iya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Anjay.